Halo semuanya, kali ini saya akan bahas contoh soal yang kedua ya. Mungkin ini akan lebih mudah karena saya memakainya dengan standar misalkan gaji dari UMP DKI Jakarta ya di tahun 2024. Nah, ini kita udah membahas, sebelumnya sudah membahas terkait perbedaan teks di tahun 2023 dan 2024. Yang pertama ada kategorinya, sekarang ada pengkategorian, dan yang kedua ada tarif efektif rata-rata. Nah, kali ini kita akan contohkan dengan gaji UMP DKI Jakarta, berapa sih pajak yang akan dipotong pada bulan Januari dan selanjutnya. Oke, di sini saya coba contohkan dengan gaji UMP DKI Jakarta, statusnya laki-laki, dia memiliki NPWP. Di sini statusnya NPWP-nya Y, TK-nya saya anggap belum menikah ya, single, TK 0. Dan sini pajaknya gross ya, nggak ditanggung perusahaan. Ini yang diisi kalau dia masa pajak terakhir diisi Y, kalau dia masih bekerja kita isinya N ya. Nanti pas di Desember karena dia masa pajak terakhir kita ganti Y. Di sini gaji pokoknya 5067 381. Saya anggap tidak ada transport, lembur, allowance dan yang lain-lain ya. Jadi saya anggap gaji pokoknya aja ya. Dengan gaji pokoknya aja dari UMP DKI itu berapa pajaknya di bulan Januari. Di sini ada JKK, ada JKM, sama BPJS Kesehatan ya. Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait kenapa JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan itu masuk dalam penambah perhitungan PPh 21. Jadi sini penghasilan brutonya ya. Jadi dengan gaji pokoknya 5067 ditambah JKM-nya 0,3%, JKK-nya 0,24%, BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan 4%, menjadikan penghasilan brutonya 5,297.440. Nah, berapa sih pajaknya? Nah, kalau kita lihat dari sini, TK0 itu masuk kategori yang A dengan gaji penghasilan brutonya 5,297 itu masih di nomor satu ya, kategori A nomor satu itu masih tidak kena pajak. Sehingga dengan gaji UMP, dengan tidak ada tambahan transportasi, lembur, allowance, dan yang lain-lain itu di bulan Januari itu karyawan tersebut tidak kena pajak ya. Jadi selama dia hanya gaji pokoknya aja yang mereka terima dengan ada BPJS Kesehatan, BPJS TK, dari JKK, JKM sama JHT-nya sama persis ya. Jadi tidak ada pajak yang dikenakan pada bulan Januari sampai dengan November ya. Nah, ini perbedaannya kalau pakai tarif efektif rata-rata atau yang di 2024 ini perhitungan terbaru. Nah, pada saat masa pajak akhir, kita harus mengisi di sini masa pajak akhirnya Y. Jadi, ini akan diakumulasi ya dari dia mulai bekerja sampai akhir, itu penghasilannya berapa, baru nanti dihitung pajaknya. Dan dikurangin pajak yang sudah dia bayar di bulan-bulan sebelumnya. Ini contohnya masih sama yang tadi, dengan gaji pokok 5067, ini kita bikin Y di Desember. Ini periodenya udah langsung otomatis ya, 1 sampai 12, berarti dia kerjanya 12 bulan. Nah, di sini kita akumulasi ya. Ini BPJS-nya juga sama ya, 12 bulan semuanya. Ini kita akumulasi, ini tidak dipakai ya, kita manggil yang di sebelah kanannya. Jadi penghasilan brutonya selama setahun itu 63.569.281 dengan biaya jabatan 5%. Ini biaya jabatan hanya untuk pengurang perhitungan PPh 21 ya. Realnya gaji karyawan itu tidak dipotong ya. Cuma untuk menghitung PPh 21. Ini JHT-nya. Ya, perbedaannya kalau pakai tarif efektif rata-rata itu kita tidak melihat pengurangnya. Kita hanya melihat dari penambahnya aja penghasilan bruto. Nah, sedangkan kalau di masa pajak terakhir itu semuanya diakumulasi dan pengurangnya juga diikut diakumulasi dihitung ulang. Sebenarnya sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya perhitungannya, cuma perbedaannya di bukan masa pajak terakhir kita pakai tarif efektif rata-rata, sedangkan yang masa pajak terakhir kita mengikuti perhitungan yang normal PPh 17-nya ya. Jadi di sini untuk JHT sama jaminan pensiunnya yang 1% per bulan ini diakumulasi juga sehingga dapat penghasilan neto setahunnya nih. Penghasilan neto setahunnya 58.566.560 dan PTKP-nya masih sama ya. Sama tahun sebelumnya PTKP TK0 itu 54 juta sehingga hasilnya PKP-nya 4.566.000. Nah, di sini mungkin saya juga jadi jelaskan kenapa di sini
belakangnya triple kosong, sedangkan di sini 56 ya. Karena di sini ada rumus rundown min 3 ya. Jadi kalau di DJP itu dia pas penghitungan PKP itu ada rundown min 3. Jadi dibulatkan triple kosong ya di belakangnya. Nah, ini jadi PPh 21 setahunnya itu 228.300. Nah, sehingga di masa pajak Desember itu pajaknya akan dipotong sebesar Rp228.300 karena pada masa Januari sampai November itu karyawan tersebut tidak dipotong pajak ya, karena dari Januari sampai November itu menggunakan tarif efektif rata-rata, sehingga pas masa pajak Desember itu udah diakumulasi sehingga muncul pajaknya 228, sedangkan yang kita sudah potong itu masih nol ya dari Januari sampai November, sehingga pas masa Desember itu pajaknya menjadi besar ya Rp228.300. Jadi mungkin nanti untuk yang gajinya UMP DKI ini nanti jangan kaget ya, pas masa pajak terakhir itu pajaknya akan lebih besar dibandingkan yang sebelumnya ya. Ini yang sebelumnya tidak ada pajak, nanti di Desember itu akan ada kena pajak. Nah, jikalau di gaji di Januari itu kita sudah dipotong pajak, ini juga ada pertanyaan ya, karena di 2024 ini perhitungannya menggunakan yang seperti ini ya, menggunakan tarif efektif rata-rata. Kalau pajaknya di Januari itu dipotong ya, itu harus ada pertanyaan ya ke HRD ya. Bagaimana sih cara perhitungannya? Kenapa dengan gaji yang sama dengan contoh sekarang kok dipotong pajaknya? Bagaimana mereka cara menghitungnya? Harusnya sih nol ya. Nah, di sini mungkin di sebelahnya saya menggunakan cheat yang mungkin lebih gampang ya, antara tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, di sini juga sama ya. Sebenarnya ini sama yang tadi ya. Ini yang sebelah kiri tahun 2023. Sebelumnya itu begini caranya. Kita pertama penambah gajinya itu apa aja? Ada gaji, ada JKM sama seperti tadi. Ini penghasilan brutonya, pengurangnya apa aja? Ada biaya jabatan 5%, JHT-nya 2%, JP-nya 1%. Ini penghasilan netonya. Dan dari penghasilan neto sebulannya itu disetahunkan ya. Nah, sebelumnya juga udah ada videonya. Disetahunkan 58 juta dan PTKP-nya tetap sama ya, 54 juta, sehingga PKP-nya 4564 dan pajaknya setahun 228, sehingga pajak sebulannya itu 19.025. Nah, kalau mungkin di tahun 2023 dengan gaji yang sama itu akan dipotong PPh 21 per bulannya 19.000. Nah, sedangkan perbedaannya di pakai tahun 2024 itu ini dari Januari sampai November dengan penghasilan brutonya tadi 5,2 juta itu tidak kena pajak. Jadi Januari sampai November tidak dipotong pajak, dan nanti pas pada masa pajak terakhir itu baru dipotong pajak full 228. Sebenarnya kalau kita lihat angka pajaknya secara total itu sama, cuma perbedaannya di tahun 2024 ini kita ada tarif efektif rata-rata, sehingga setiap bulannya tuh dari Januari sampai November tidak dipotong pajak, sedangkan pakai perhitungan lama yang di tahun 2023 itu setiap bulannya itu sudah terpotong ya, karena diakumulasi dulu setahun kan baru dibagi 12. Nah, mungkin kurang lebihnya perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan perhitungan tahun 2023 setiap bulannya akan dipotong 19.000, sedangkan untuk tahun 2024-nya setiap bulannya tidak dipotong sampai November, sedangkan pada masa pajak akhir itu akan dipotong cukup besar ya 228.300, karena setiap bulannya tidak terakumulasi pajak yang sudah dibayar. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih. Saya pernah ada pertanyaan dari teman saya nih. Dia dapat informasi dari HRD-nya kalau mulai bulan depan itu pajaknya akan dipotong 15% ya. Nah, sebenarnya dengan keterangannya seperti ini nih. Ini dari HRD-nya menjelaskan nih, tarifnya tuh 0 sampai 60 juta itu sekitaran gaji 0 sampai 5 juta itu 5%. Ini 5 sampai 20 juta 15%. Nah, jadi ini mungkin dari segi HRD itu tidak menjelaskan dengan benar ya. Sehingga teman saya juga tidak tahu kalau dia udah ketakutan nih kalau di bulan depan gajinya misalkan 6 juta itu akan dipotong sebesar 15% nih. Karena ini cuma estimasi ya, dan 15% ini juga bukan pure dari gajinya 6 juta itu bakal dipotong langsung 15%, sehingga dari 6 juta dikali 15% kita coba ya, ini
15% ya. Nah, mungkin 900.000 ya. Ya, ini juga bukan ya. Jadi, ketakutan yang nantinya akan dia rasakan di bulan Februari itu sebenarnya nggak seperti itu. Saya coba contohkan ya, mungkin kalau tadi kita pakainya gaji 5067, coba kita ganti berapa sih kalau gajinya misalkan 6 juta ya, kita ganti di sini. Nah, ini ya. Contoh dengan gaji 6 juta berdasarkan perhitungan PPh 21 tahun 2024, ini ya, gajinya sekian, ini JKM-nya, ini JKK-nya, ini BPJS kesehatannya, dan ini adalah penghasilan bruto sebulannya ya, 6,2. Nah, sedangkan tarif efektif rata-ratanya 0,75. Sehingga pajaknya di bulan Januari, Februari sampai November itu sekitar segini ya, 47043. Nah, di sini harusnya seperti ini ya, bukannya dari 6 juta dikali 15% ya. Sebenarnya perhitungannya dari tahun 2023 sampai 2024 sekarang itu sama ya pajaknya, cuman perbedaannya di akumulasi ya. Kalau yang di tahun 2024 itu ada tarif efektif rata-rata per bulannya itu, jadi kita tinggal lihat aja penghasilan brutonya, sedangkan tahun 2023 itu kita akumulasi dulu di setahun kan, baru dihitung pajaknya, baru dibagi masa pajaknya ya, misalkan 12 ya dibagi 12. Nah, kalau gajinya 6 juta, kita lihat contoh di sini, itu pajaknya cuma 47.043 ya. Ini dari bulan Januari sampai November. Sedangkan nanti pada masa pajak akhir di Desember, ini gajinya diakumulasi juga ya. Ini sama aja sih sama perhitungan yang di sini ya. Gajinya di sini nih endingnya juga sama ya. Penghasilan netonya setahun 69,3 juta. Ini PTKP-nya 54 juta sama, PKP-nya juga sama ya. PPh 21-nya ini 700.000, sedangkan akumulasinya ini 517.000 ya. Ini dapatnya dari 47 ini dikalikan 11, karena dari Januari sampai November mungkin nanti pajaknya akan dipotong sebesar 47.000. Nah, ini sehingga pada masa pajak akhir di Desember itu pajaknya akan dipotong 249.000. Sehingga mungkin untuk teman saya tidak perlu khawatir ya, kalau gajinya 6 juta ini nggak akan langsung dipotong 15%. Karena perhitungannya harus diakumulasikan dulu, nanti dihitung biaya jabatannya, dihitung dikurangi PTKP-nya, dihitung dikalikan yang 15% itu, baru nanti dibagi ya bulanannya 12 kalau pakai yang tahun lalu ya. Untuk 2024-nya ya akan seperti ini ya, dengan gaji 6 juta, dia ada JKM, pajaknya cuma 47.000. Sedangkan nanti di masa pajak akhir di Desember itu sekitar 249.000. Jadi mungkin untuk HRD ya, kalau menginformasikan terkait pajak itu bisa lebih dijelaskan dengan detail ya, karena kalau dengar dari teman saya itu dia cuma dapat informasi mulai bulan depan gajinya 6 juta itu pajaknya 15%, padahal nggak seperti itu ya, karena pajak itu nggak langsung dari gaji pokok langsung dikalikan 15%. Apalagi dengan tahun 2024 ini ada tarif efektif rata-rata, ini mungkin akan lebih memudahkan ya. Karena dengan gajinya sekian nih 6 juta, kita juga udah tahu nih pajaknya itu pasti berapa. Kalau ada angkanya yang tidak sama dengan hasil yang saya buat ini, mungkin itu harus dipertanyakan, karena harusnya sesuai ya, karena di di contoh perhitungannya seperti ini. Dia harus menghitung penghasilan brutonya berapa, masuk kategorinya yang mana, dan tarifnya sudah jelas ada di sini. Sudah jelas di undang-undangnya tarifnya kategori A 0,25%. Nah, ini ya. Sedangkan kalau gajinya cuma 6 jutaan itu tadi 0,75, nah ini tarifnya 0,75% ya. Ini 0,75. Sehingga pajaknya pada bulan Februari ya nanti 47.000, bukannya 6 juta dikali 15%. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar ataupun bisa ke WhatsApp ya. Terima kasih.